Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo, selamat pagi adik semuanya. Ya, selamat pagi semua adik-adik. Iya, oke, hari ini Lose Aglis dan Lose Arifin. Ya, sudah lama kan dia Lose Arifin ya? Oh, udah lama sekali. Lama banget ya. Oh iya, adik-adik sekalian, dalam ibadah kita hari ini, wah, kita kedatangan pemusik baru nih. Dia dulu juga anak sekolah minggu kita nih ya. Kita panggil dulu ya. Mana yang Koko Samuel? Ya, iya. Ini Koko Samuel. Halo. Iya. Nah, Koko Samuel akan membantu kita bermain musik ya. Selamat melayani. Yuk kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita persiapkan hari kita ya, Lose. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Lose? Apa itu ya lagu pertama kita? Oh, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak. Oke, adik-adik semuanya boleh ikut berdiri dan siapkan hati kalian. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat pagi. kita akan berdoa, Lose Arifin akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, kita lihat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, Tuhan. Kalau memberikan kami kesehatan ya Tuhan, walaupun kami tidak dapat berjumpa dengan teman-teman, dengan Lose, tapi kami selalu rindu untuk memuliakan Engkau bersama-sama, walaupun kami dapat melihat Engkau dari jarak jauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Bimbing kami selalu ya Tuhan, berkati kami, orang tua kami, abang kami, semuanya, langsung kami, semua yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik semuanya siap memuji Tuhan? Oke, Lose siap memuji Tuhan, Lose? Siap, Lose. Koko Samuel siap ya? Oke, ya. Kita sebentar, Lose tanya dulu. Lose pernah di stop polisi nggak? Waduh, pernah Lose. Sering ya? Aduh, ngapain tuh di stop polisi, Lose? Lampunya tidak melanggar lampu lalu lintas sosok. Oh gitu ya. Wah iya. Tapi ya dengan rasanya deg-degan. Deg-degan ya. Wah. Kita mau menyanyikan lagu yang judulnya Stop. Tapi stop ngapain ya? Kita stop bilang ke teman-teman stop. Aku mau bilang apa yang Tuhan lakukan bagi kita ya. Oke. Karena waktu kita stop
teman-teman semuanya berhenti ya, oke? Ya, Loso boleh pakai gerakan tuh, pakai gaya apa gitu, ya? Gitu ya. Bisa Loso? Iya, gitu ya. Oke, siap ya Loso, ya, fokus semua. Mau katakan apa yang stop. Ku mau katakan apa yang mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, kita nyanyi sekali lagi, udah lagi ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, tinggal di hatiku, kasih sucikan Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Oke, cukup ya. Ya, adik-adik bisa menyanyi lagi ya. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Loso. Nah, Loso yang bercerita dalam minggu ini adalah Loso yang depan hurufnya R. Loso kita tahu nggak? Loso kita yang huruf depannya R. R, Loso. R kan? R. Siapa ya? Siapa ya? Oh, siapa ya? Tanya Popo Samuel siapa ya? Oke, nah yang menyampaikan firman Tuhan adalah Loso Ruti tentang jauh. Nah, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan bahwa Tuhan itu Loso tidak melihat rupa kita. Dia memilih kita itu tidak melihat seberapa kita ganteng, seberapa kita kaya, seberapa kita cantik, tapi dia melihat apa yang di dalam hati kita, Loso. Jadi maksudnya melihat hati kita itu apa yang kita lakukan, Ustaz? betul juga, Loso. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Dan kita belajar seperti Daud, sekalipun dia kecil seperti saya, Loso ya. Kalau Loso kan badannya gede ya. Saya lihat Loso kecil, Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu melihat apa, Loso? Melihat hati. Oke, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan lihat hatiku. Tuhan
Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan membuka hati kami yang tulus seperti Daud, sehingga Tuhan pilih untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Ini juga kerinduan kami Tuhan, agar dalam hidup kami punya hati yang tulus dan melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan lausa kami akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan lausa Ruti. Selain menjadi pelajar, Rudi si bungsu adalah seorang penggembala domba. Ya, wilayah tempat tinggal Rudi yang memiliki banyak domba menjadi ladang rezeki bagi Rudi. Beginilah keseharian Rudi, bergelut dengan rumput dan kotoran. Tak ada rasa jijik bagi bocah kecil ini. Tak ada waktu untuk merasa lelah. Memberi makan domba jauh lebih penting dibanding rasa laparnya. Ya, Rudi harus memastikan domba peliharaannya kenyang dan sehat. Kalau dombanya tetap sehat, artinya juragan akan mengizinkannya tetap bekerja. Memberi makan domba, membersihkan kandang, hingga memandikannya adalah tugas wajib yang harus dilakukan Rudi. Rudi yang hari ini tidak dibantu oleh kakaknya, bekerja sendirian menggembalakan beberapa ekor domba. Rumput-rumput hijau dan segar ini adalah makanan kesukaan domba-domba ini. Dengan perawatan maksimal, domba ini akan lekas besar dan berkembang biak. Dengan cekatan, Rudi memberi makan beberapa ekor domba. Terkadang Rudi mengajak domba-domba ini bercanda dan mengelus-ngelus kepalanya sambil memberi makan. Hari ini, Rudi harus menggembala beberapa ekor domba di luar kandang dengan tujuan agar anak-anak domba yang baru berusia 3-4 bulan ini dapat belajar mencari makan rumput-rumput liar yang ada di sekitar kandang. Menggembala domba bukanlah pekerjaan gampang bagi bocah kecil ini. Hewan bertubuh tebal ini susah diatur dan berlari sesukanya. Sabar ya Rudi. Ya Tuhan, domba yang dijaga Rudi hilang. Bagaimana nanti reaksi juragan kalau sampai dombanya tidak ketemu? Berjam-jam mencari kesana kemari, domba milik juragan belum juga ketemu. Kaki kecilnya sudah tak sanggup lagi mencari.
berjam-jam mencari kesana kemari, domba milik juragan belum juga ketemu. Kaki kecilnya sudah tak sanggup lagi untuk mencari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana si Budi? Ada Pak RT. Budi, ke dia. Budi, tadi me hiji, kemana? Ini Pak RT. Langit kemana? Nyaho. Kudu tanggung jawab serangannya. Tanggung jawab henteu. Dan ka dia. Ieu me leungit hiji ti kandang. Ka mana ku suruh dia? Kudu tanggung jawab tiap dia sebagai kolotna, ha? Hampura Pak RT. Hampura nyus. Nah, anak-anak, gimana sudah lihat video tentang anak gembala tersebut? Menurut kalian pekerjaan seorang gembala itu gimana? Mudah nggak? Enggak ya. Nah, pekerjaan seorang gembala itu membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Di mana seorang gembala dia harus bisa menyiapkan makanan, rumput segar untuk domba-dombanya. Nah, nggak boleh rumput yang sudah berhari-hari, nggak boleh, harus rumput yang baru. Kemudian kandang ternak itu harus dia bersihkan supaya dombanya nyaman. Nah, selain itu dia juga harus beberapa kali bawa dombanya ke padang rumput juga supaya tidak hanya hidup di kandang. Selain itu dia harus mandikan juga loh dombanya. Wah, untuk memelihara domba itu sangat susah, tidak bisa sembarangan. Itu gembala zaman sekarang. Coba adik-adik bayangkan gembala zaman dulu. Nah, di mana masih banyak binatang buas. Wah, resikonya lebih besar kan? Nah, di zaman Alkitab dulu ada seorang anak muda juga, dia menjadi gembala bagi domba papanya. Anak muda ini sangat rajin, dia juga mempunyai hati yang selalu bersandar kepada Tuhan, di mana setiap hari dia bawa dombanya ke padang rumput, dan di sana dia harus menjamin keselamatan domba-dombanya. Bayangkan, zaman dulu ada singa, ada apa lagi? Harimau, ada apa lagi? Serigala. Wah, begitu banyak binatang buas, dan dia harus menghadapi binatang-binatang itu. Kalau binatang-binatang itu datang mau menerkam domba-dombanya, nah dia harus menghalangnya. Nah, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membela si domba. Kalau enggak, nanti dombanya hilang. Nah, dia nggak bisa berpikir, nggak apa-apa, domba papaku hilang seekor, nggak apa-apa. Besok nanti hilang seekor aja gimana? Ya kan? Makanya dia nggak boleh seperti itu. Dan memang anak muda ini anak yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia menganggap melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan. Karena dia jaga benar domba-dombanya. Nah, di zaman dia hidup juga, hiduplah seorang raja. Raja Israel yang pertama. Ayo, masih ingat gak nama rajanya? Nah, rajanya adalah raja yang huruf depannya S. Ya, Raja Saul. Dialah raja pertama yang Tuhan berikan untuk orang Israel. Tapi sayang sekali, mengapa ya? Karena raja ini ditolak Tuhan. Wah, kenapa bisa ditolak Tuhan? Ternyata raja ini hatinya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia setengah hati percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga dia tidak menaati perintah Tuhan. Akibatnya Tuhan bilang, saya tidak mau memakai Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Akhirnya dia ditolak Tuhan. Sedih gak? Sedih ya? Nah, kalau orang yang tidak benar-benar hatinya percaya kepada Tuhan, ingat loh, Tuhan akan tolak loh. Seperti Tuhan tolak si Raja Saul. Akhirnya Tuhan bilang sama-sama, Samuel, hari ini kamu pergi ke Betlehem.
kamu cari keluarga Isai. Siapa namanya tadi? Keluarga Isai. Nah, salah satu anaknya saya akan urapi, dia menjadi raja menggantikan Saul. Wow! Samuel takut. Kenapa? Kalau dia pergi, dan ketahuan sama Raja Saul, dia akan dibunuh. Tapi Tuhan mengajarin dia, di sana dia akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Nah, di sanalah dia akan mengundang keluarga keluarga Isai, sehingga datang untuk diurapi. Nah, akhirnya Samuel berangkat ke kota Betlehem. Di sana dia mengundang keluarga Isai beserta anak-anaknya untuk mengikuti upacara pengorbanan untuk Tuhan. Pada saat anak Isai yang pertama masuk, Eliab, dia orang yang gagah perkasa, badannya tinggi besar, nggak seperti Lausi ya, tinggi besar, wah perkasa. Begitu sama namanya dia, yes, inilah yang Tuhan cari, pasti ini orang yang Tuhan mau urapi. Tapi Tuhan langsung bilang, sama, stop, bukan dia loh yang saya mau. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, kata Tuhan. Saya tidak melihat betapa dia gantengnya, betapa dia tinggi besar, tapi saya melihat hatinya. Jadi Tuhan bilang, sama tidak ya untuk orang ini. Oke. Wah, keluarlah si Eliab. Tidak lama masuklah anak yang kedua, Abinadab. Begitu masuk, Samuel juga udah berpikir, wah Tuhan ini juga. Tapi Tuhan bilang tidak. Yang kedua juga tidak keluar. Yang ketiga masuk lagi, Syama. Tuhan juga bilang tidak. Yang keempat lewat juga. Kelima lewat juga. Keenam, ketujuh. Semua anak Isai sudah masuk dan tidak ada yang Tuhan bilang sama-sama Samuel urapi dia sebagai raja. Jadi Samuel bertanya kepada Isai, Bapak Isai, apakah anakmu cuma ini? Ada lagi nggak anakmu yang lain? Soalnya tidak ada satupun dari mereka yang Tuhan mau saya urapi sebagai raja. Bapak Isai, oh ada satu anak saya, tapi dia lagi di padang rumput, dia lagi menggembalakan domba-domba saya. Oh, kalau seperti itu, coba Bapak panggil dia ke sini. Panggil dia ya. Oke, tapi harus ditunggu loh. Iya, akhirnya pergilah. Mereka memanggil anak Bapak Isai yang paling bungsu ini. Begitu anak Bapak Isai ini masuk, Tuhan langsung berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebagai raja menggantikan Raja Saul. Nah, padahal anak paling bungsu ini, anaknya bukan seperti abang-abangnya badannya tinggi besar. Enggak, dia badannya agak imut-imut, enggak terlalu besar, tingginya sekitar 1,5 meter saja atau 1,5 meter lebih saja, tidak terlalu tinggi seperti kebanyakan tinggi orang-orang Israel biasa. Nah, tapi Tuhan memilih dia. Nah, mengapa ya Tuhan memilih dia? Jawabannya adalah Tuhan melihat apa? Ya, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat, wah orang ini besar, tegak, pasti bisa jadi raja. Enggak, Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati Daud adalah hati yang gimana? Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, ada 3 hal yang kita bisa teladani dari seorang Daud. Yang pertama, Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan. Nah, bisa dia menggembalakan domba papanya, dia suka main kecapi, dia suka bernyanyi memuji Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat
Syair-syair yang dia tulis ada di kitab Mazmur, begitu banyak pujian yang dia berikan untuk Tuhan. Nah anak-anak, kita belajar juga ya, biarpun di saat COVID seperti ini kita hanya bisa ibadah di rumah, di saat guru-guru menyanyikan pujian, apa yang kita lakukan? Apakah kita ikut memuji Tuhan atau sudah, Lawson saja yang nyanyi, saya lihat saja Lawson nyanyi, duduk santai atau tiduran atau gimana? Nah, sikap kita harusnya gimana? Tuhan mau kita mempunyai sikap yang seperti apa? Tuhan mau kita mempunyai sikap yang benar-benar mau memuji Tuhan. Nah, bukan sekedar duduk mendengar gurunya menyanyi, tapi juga ikut menaikkan pujian untuk Tuhan. Nah, jadi anak-anak mulai minggu ini belajar apa? Belajar untuk bisa memuji Tuhan di saat guru-guru mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ya, jangan hanya duduk santai saja, tidak mau tahu, saya sudah dengar, atau memuji Tuhan tapi sikapnya gini. Contohnya happy ya, happy ye. Gaya gimana? Nah, Tuhan nggak mau kita mempunyai gaya seperti itu. Tuhan melihat hati kita loh. Di saat kita memuji Tuhan, apakah kita serius atau tidak? Nah, anak-anak, jadi kita belajar ya dari Daud yang pertama. Yang kedua, kita mau belajar apa? Daud ini adalah orang yang rajin. Dia setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Dan dia melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Dia tidak saya hanya jaga kambing domba papa saya. Gak apa-apa lah hilang 1 ekor, 2 ekor. Papa saya tuh gak marah sama saya. Gak apa-apa. Tapi enggak. Dia melakukannya dengan setia. Dia benar-benar jaga dombanya. Kalau ada beruang datang, dia kejar beruangnya, dia usir beruangnya supaya pergi. Nah, kita belajar dari Daud apa? Setia melakukan hal-hal kecil. Dan karena itu melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Sama dengan saat kita belajar, ya kan? Belajar di rumah, biarpun tidak ada guru yang mengawasi, tidak ada papa mama yang di samping kita menyuruh kita belajar. Nah, kita juga harus belajar dengan tekun, setia melakukan hal kecil, ya kan? Karena kita melakukan untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan setia, percayalah Tuhan akan berikan kita hal besar untuk dilakukan. Jadi belajar ya untuk setia melakukan untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, Daud ini adalah orang yang hatinya benar-benar percaya, bersandar pada Tuhan. Nah, di saat dia menjaga kambing domba papanya, siapa yang berani bilang dia tidak takut? Pasti dia takut dong. Ya kan, beruang berapa besar badannya? Beruang besar sekali. Singa gimana badannya? Besar, tegak, ya kan? Harimau gimana lagi? Nah, tapi dia melakukan itu semua, dia mengusir itu semua karena dia tahu dia mempunyai Tuhan yang akan menolong dia. Sama dengan saat dia menghadapi Goliat. Apa yang dia katakan kepada Goliat? Mari kita lihat ya. Dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Bayangkan, dia bilang dengan Goliat, kamu boleh datang kepada saya, menghadapi saya dengan pedang. Udah itu pakai apa? Tombak lagi. Tombak bisa dilempar jauh. Daudnya bisa terbunuh. Terus pakai apa lagi? Lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, Daud mengatakan dia menghadapi Goliat bukan dengan baju perang, bukan dengan perisai, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dengan nama siapa? Nama Tuhan. Luar biasa kan? Nah, dari sini kita lihat Daud menunjukkan satu sikap hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, dia tidak takut bahaya, bukan karena
dia tahu dirinya kuat, tapi dia tahu Allahnya yang kuat. Nah, 3 hal ini kita bisa pelajari dari Daud. Jadi anak-anak, sebagai seorang anak yang masih kecil, masih paling sampai kelas 6 SD, ya kan, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita belajar seperti Daud. Yang pertama, mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar supaya kalau papa mama di samping ayo nyanyi, bukan seperti itu, tapi benar-benar mau memuji Tuhan. Yang kedua, hati yang setia melakukan apapun untuk Tuhan. Yang ketiga, hati yang bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dia. Oke, nah sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita sama-sama buka Alkitab. Kita baca ayat hafalan kita di Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Ayo kita buka Alkitabnya. Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Sudah? Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, jadi kita minta Tuhan untuk melihat hati kita. Apakah hati kita adalah hati yang benar-benar percaya, berserah kepada Tuhan seperti Daud, ya kan? Dan kalau kita memang ada salah, minta Tuhan untuk pimpin kita kembali ke jalan yang benar. Oke anak-anak, ayo kita sekarang sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu untuk firman yang sudah kami dengar, di mana Engkau mengajarin kami untuk bisa seperti Daud yang mempunyai hati yang mau memuji Engkau, hati yang mau melakukan segala sesuatu dengan setia untuk-Mu, dan hati yang berserah padamu sepenuhnya. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu yang masih muda ini, supaya hidup kami berserah sepenuhnya kepadamu. Dan tolong kami di masa COVID ini, kami bisa menjadi anak-Mu yang memuliakan Engkau. Tolong kami juga di saat kami harus keluar dari rumah, kami juga bisa menjaga keselamatan diri kami dan juga keselamatan orang lain dengan menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Tolong kami ya Bapak. Bapak, kami mau serahkan 1 minggu kami ini ke depannya ke dalam tangan Engkau yang pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikianlah sekolah minggu kita hari ini anak-anak. Ingat ya, hati kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Oke, see you next week. Nah, oke. Pastor, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, siang ini kita mau memberikan persembahan. Nah, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa siapkan dulu, disimpan dulu, kemudian dimasukkan ke amplop. Nanti ada saatnya ke gereja, diserahkan ke loser yang ada, atau ditransfer ke rekening gereja ya. Betul. Tapi mungkin kalau ada yang bertanya kapan kita ke gereja, loser? Itu kapan ya? Iya, kita tidak tahu ya sampai kondisi wabah COVID ini boleh tertangani dengan baik. Karena itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh melewatkan COVID ini sehingga kita bisa kembali beribadah seperti biasa ya, Loser? Ya, yang penting. Oke. Jangan lupa Loser, suruh anak-anak jangan lupa jaga kesehatan Loser ya. Ya betul, kita jaga kesehatan. Oke, dari mari kita mempersembahkan persembahan kita ya. Kita ini sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Terima
pagi ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Hanya apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi pekerjaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, demikian rangkaian ibadah kita hari ini ya Bapak ya. Dan kita bersyukur bahwa adik-adik kita itu setiap minggu itu begitu setia untuk beribadah sekalipun via konten online seperti ini Bapak, dan itu kabar gembira sekali buat para siswa sekolah minggu semuanya ya yang terus melayani. Oke, Bapak berharap kalian akan tetap setia beribadah sekalipun dari rumah. Oke Bapak, kita siap ucapkan goodbye untuk adik semuanya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa di depan lagi ya. Bye bye.